Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nur Azizah, NIM 111901620.068 dari Pendidikan Kimia 6C. Tujuan melakukannya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan mengenai Kimia Terintegrasi Islam dengan dosen pengampu Bapak Bukhari Muslim MPD. Atom versus Zaroh, mengungkap misteri kata Zaroh dalam Al-Quran. Atom menurut John Dalton didefinisikan sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia. Atom sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Sebelum para ahli mengemukakan pendapat mereka, Al-Quran terlebih dahulu menjawab pendapat mereka seperti yang tercantum dalam Al-Quran tentang atom dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pada ayat tersebut, zarah adalah lebih halus dari debu. Istilah tersebut juga digunakan oleh berbagai ahli fisika Arab guna menyatakan kata atom. Selain kata zarah, atom disebut juga dengan al-jauharul fard yang artinya benda yang sangat halus yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Al-Quran juga telah mengisyaratkan bahwa atom, zarah, yang dianggap benda atau unsur terkecil sebagaimana ditegaskan dalam surah Yunus ayat 61. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak hanya terdapat pada ayat Al-Quran saja, kata zarah juga terdapat di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang lebih zalim dari seseorang yang mencipta seperti ciptaanku, hendaklah mereka mencipta seekor nyamuk atau hendaklah mereka mencipta sebiji zarah. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa unsur atau yang kita kenal dengan istilah atom adalah elemen paling dasar pembentuk materi di seluruh alam semesta ini yang terdiri dari berbagai elemen yang lebih kecil lagi, yaitu neutron, proton, dan elektron, serta foton. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh NASA, menunjukkan proses-proses yang terjadi dalam alam semesta ini dan unsur-unsur yang terbentuk. Proses-proses itu antara lain dentuman besar atau Big Bang, cahaya-cahaya kosmik atau cosmic rays, bintang-bintang berukuran kecil atau small stars, bintang-bintang berukuran besar atau large star, supernova atau ledakan bintang, dan non-alamiah atau buatan manusia. Proses terbentuknya unsur-unsur tersebut terjadi secara alami atau natural, yaitu dentuman besar atau Big Bang. Pada proses ini terbentuk semua materi dan energi di alam semesta. Sebagian besar adalah atom hidrogen dan atom helium. Kemudian dilanjutkan dengan proses pelepasan materi yang amat kecil yang menjadi inti pusat nukleus dari tiap elemen yang kita kenal dengan proses cosmic rays. Proses kosmik ini tersebar ke segala arah pada ruang-ruang kosong antar galaksi dan bintang atau ruang antariksa. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa memang benar bahwa alam semesta ini sebenarnya satu padu yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pisahkan menjadi alam semesta yang seperti saat ini kita kenal.
Melalui peristiwa Big Bang ini dapat memberikan gambaran kepada kita tentang kemahabesaran Allah. Jika kita hanya melihat peristiwa Big Bang yang menimbulkan ledakan yang luar biasa, tentu saja hasil ledakan tersebut akan tidak teratur dan berkeping-keping. Kemudian, pelopor muslim pertama bernama Jabir bin Hayyan ketika beliau membaca surat Al-Hadid ayat 25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Ayat ini berbicara tentang kekuatan besi. Ketika itu, Jabir ibnu Hayyan masuk ke laboratorium sederhana di rumahnya. Dalam penelitian tersebut, Jabir ibnu Hayyan menemukan prinsip-prinsip besi, sampai ke atomnya, sampai ke dataran paling rendahnya. Sampai disebutkan sekarang bahwa nomor atom besi adalah 26. Atom besi yang stabil disimbolkan dengan Fe, F besar, E kecil. Yang paling stabil dalam atom besi itu ada 4, yaitu Fe54, Fe56, Fe57, dan Fe58. Surah Al-Hadid yang berarti besi merupakan surah ke-57 dalam Al-Quran, dan 57 adalah salah satu isotop besi. Beberapa senyawa lain yang berhasil ditemukan oleh Jabir bin Hayyan yaitu ada asam sulfat, asam nitrat, aqua regia, besi, dan alkohol. Beberapa penemuan dari beliau terus dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia sampai sekarang. Kebermanfaatan hasil penemuan tersebut berdasarkan kehalalan penelitian yang dilakukan oleh Jabir bin Hayyan. Sumber pendanaan para ilmuwan muslim sangat halal yang berasal dari zakat, infak, sedekah. Maka, Islam memiliki kejayaan iptek pada abad ke-6 sampai abad ke-12 karena pemerintahan pendukung penuh untuk seluruh peneliti. Serta selama melakukan eksperimen, akhlak para ilmuwan muslim sangat mulia. Mereka dalam melakukan eksperimen tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan manipulasi data, sehingga hasil-hasil penemuannya berupa Fe, asam sulfat, asam nitrat, destilasi dapat bermanfaat sampai sekarang bagi kemaslahatan umat, dan hasil penemuannya bersifat empirik. Kemudian, Jabir bin Hayyan juga seorang ahli tasawuf yang menanamkan ke dalam dirinya tauhid, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup, memanfaatkan akal yang diberikan Allah, menggunakan panca indera untuk kebaikan, hati terpusat kepada Allah. Oke, mungkin cukup sekian video mengenai kimia terintegrasi Islam, dalam hal ini struktur atom. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.